Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai diagnosa organisasi. Apa sih diagnosa organisasi? Nah, diagnosa organisasi yaitu untuk melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya dalam rangka merancang perubahan secara tepat. Nah, yang berikut ada diagnosa. Diagnosa itu adalah suatu proses mengerti bagaimana fungsi organisasi saat ini dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendesain intervensi perubahan. Nah, kegiatan diagnosa ini biasanya dilakukan setelah adanya proses interim dan countering yang dilakukan oleh organisasi untuk melakukan perencanaan perubahan. Nah, pada kedua proses tersebut, organisasi telah menerapkan langkah untuk menindaklanjuti hasil diagnosa yang berhasil. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu diagnosis organisasi. Diagnosis sendiri itu adalah proses untuk mengerti suatu fungsi dari arus sistem yang pada kegiatan tersebut melibatkan pengumpulan informasi bersangkutan tentang operasi organisasi yang sedang berjalan, meneliti data tersebut, dan menggambarkan penarikan kesimpulan untuk peningkatan dan perubahan yang potensial. Hasil diagnosa yang efektif menyediakan pengetahuan yang sistematis bagi organisasi untuk mendesain intervensi yang sesuai. Jadi, diagnosis itu adalah proses yang melibatkan pengumpulan informasi yang bersangkutan tentang operasi organisasi, lalu kegiatan yang sedang berjalan, lalu meneliti data tersebut, lalu menggambarkan dan diambil kesimpulan untuk meningkatkan perubahan yang potensial. Nah, hasil dari diagnosis itu disebut diagnosa, dan diagnosa yang efektif menyediakan pengetahuan yang sistematis bagi organisasi untuk mendesain intervensi yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu model diagnostik. Model-model diagnostik organisasi itu disajikan dalam urutan kronologis atau kejadian. Model itu dimasukkan ke dalam literatur. Nah, model-model yang ditinjau dalam bagian ini meliputi 11 model yang bersumber dari organisasional diagnostic models. Model yang pertama yaitu analisis medan gaya menurut Creutzfeldt Analysis Lewin. Banyak digunakan dalam manajemen perubahan dan dapat digunakan untuk memahami sebagian besar proses perubahan dari organisasi. Jadi kalau yang di sini hanya di prosesnya saja, karena ini masih awal. Lalu yang selanjutnya yaitu Leavitt Model tahun 1965, dirancang oleh Harold J. Leavitt pada tahun 1965. Model ini merupakan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara faktor-faktor kunci dalam suatu organisasi dan membangun sebuah strategi perubahan yang terintegrasi. Jadi di sini fokus terhadap faktor-faktor kuncinya dan strateginya untuk melakukan perubahan. Lalu yang selanjutnya yaitu Likert System Analysis tahun 1967. Dimensi organisasi Likert dalam kerangka kerjanya meliputi motivasi, komunikasi, interaksi, pengambilan keputusan, penetapan tujuan, pengendalian, dan kinerja. Sementara itu, Likert menggunakan ilustrasi, menggambarkan kerangka kerjanya seperti model sebelumnya yang luas. Dia menggambarkan 4 jenis sistem manajemen yang berbeda dalam organisasi yang memperhitungkan dimensi organisasi yang dia identifikasi. Dalam model ini, Likert menggunakan kerangka namun tidak menggunakan ilustrasi. Yang selanjutnya yaitu Open System Theory tahun 1966. Banyak model diagnosis organisasi yang dibahas bergantung pada gagasan abstrak tentang teori sistem terbuka sebagai asumsi dasar, sehingga memerlukan pembahasan singkat tentang teori sistem terbuka. Premis dari teori ini adalah bahwa organisasi adalah sistem sosial yang bergantung pada lingkungan mereka berada untuk mendapatkan kinerja. Jadi dalam sistem
teori terbuka ini dia lebih mengutamakan teori-teori tertentu dan disesuaikan dengan lingkungan tempat perusahaan itu ada. Yang selanjutnya yaitu Westbrook Six Box Model tahun 1976 mengusulkan 6 kategori besar dalam model kehidupan organisasinya. Yang pertama yaitu tujuan dan struktur, hubungan, kepemimpinan, penghargaan, dan mekanisme yang membantu. Tujuan organisasi adalah misi tujuan organisasi itu sendiri. Westbrook mengacu pada struktur sebagai cara organisasi diorganisasikan. Ini mungkin karena fungsi di mana spesialis kerja sama atau berdasarkan produk, program, atau proyek di mana tim multi terampil bekerja sama. Jadi untuk model yang ini lebih terhadap bagaimana menentukan struktur organisasi itu sendiri, tujuan dari organisasi, serta kepemimpinan dan mekanismenya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, melanjutkan ke nomor 6, yaitu Congruence Model for Organization Analysis, yaitu semua faktor termasuk institusi, kelompok, individu, kejadian, dan sebagainya yang berada di luar organisasi dianalisis, namun memiliki dampak potensial terhadap organisasi tersebut. Berbagai aset di mana organisasi memiliki akses, yaitu termasuk sumber daya manusia, modal, informasi, dan sebagainya, yaitu serta sumber daya yang kurang nyata. Bisa disebut juga recognition in market, dan sebagainya. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu bentuk model McKinsey Sevens Framework, yaitu bentuk model juga dirancang untuk menggambarkan saling ketergantungan variabel. Ilustrasi model telah disebutkan molekul manajerial, sementara penulis berpendapat bahwa variabel lain ada dalam organisasi yang kompleks. Variabel yang diwakili dalam model dianggap sangat penting bagi manajer dan praktisi. Selanjutnya yaitu TC Technical Political Cultural atau TPC Framework. TC mendefinisikan variabel misi atau strategi sebagai pendekatan organisasi untuk melaksanakan visi dan strategi kriteria untuk efektivitas, yaitu tujuan organisasi. Dan nomor 9 yaitu High Performance Programming, yaitu kerangka pemrograman kinerja tinggi. Nelson dan Burns menilai tingkat kinerja sebuah organisasi saat ini untuk merencanakan intervensi untuk mengubah organisasi menjadi sistem berkinerja tinggi atau Fuqua-Corbeus. Selanjutnya yaitu nomor 10 yaitu Diagnosing Individual and Group Behavior, Harrison, yaitu telah merancang Behavior dan Harrison telah merancang sebuah model untuk mendiagnosis perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, yaitu model ini agak unik karena berfokus dan kualitas kehidupan kinerja. Model ini mewakili perspektif sistem terbuka dengan batasan minimal antara organisasi dan lingkungan eksternal. Akan tetapi, lingkungan eksternal tidak diwakili oleh hal lain selain umpan balik sumber daya dan umpan balik. Selanjutnya nomor 11 yaitu The Burke-Litwin Model of Organization Performance and Change, yaitu model kinerja dan perubahan yang dikembangkan pada tahun 1992 oleh dua konsultan perubahan organisasi adalah alat yang digunakan untuk memahami bagian-bagian komponen organisasi dan bagaimana mereka saling berhubungan. Dalam masa perubahan, model Burke-Litwin kausal model kinerja organisasi dan perubahan dikembangkan oleh Litwin, kemudian disempurnakan oleh Burke pada tahun 1990. Selanjutnya yang terakhir yaitu level diagnosis organisasi. Apakah memang problem kinerja ini berasal dari level organisasi, level grup, atau level individunya?
Hasil analisis ini akan sangat menentukan jenis obat mana yang paling tepat untuk proses penyembuhannya. Jika salah mendiagnosa, maka akan salah pula obat yang diberikan. Setelah itu, dapat melakukan mendiagnosa akan masalah secara tepat, yaitu maka langkah berikutnya adalah melakukan intervensi. Intervensi dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan terencana untuk membantu meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan membahas yaitu aspek-aspek diagnosa organisasi. Aspek-aspek diagnosa organisasi ini adalah sangat penting di dalam sebuah organisasi tersebut. Ada dua aspek penting yang dapat menjadi kriteria di dalam menentukan level keberhasilan sebuah intervensi organisasi tersebut. Ada dua aspek, teman-teman. Yang pertama yaitu sejauh mana ia sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Sejauh mana seseorang tersebut bisa menyesuaikan dirinya terhadap organisasi tersebut atau keberhasilan dia terhadap organisasi tersebut. Yang kedua, sejauh mana ia mampu mentransfer kapasitas dirinya untuk membuat perubahan kepada segenap anggota organisasi tersebut atau kepada organisasi tersebut. Yang kedua ini lebih cenderung pada itu sebuah kepemimpinan. Kalau kita membahas sebuah organisasi, kita terlepas dari sebuah kepemimpinan. Yang mana kepemimpinan ini yang telah diajarkan oleh Pak Kiai Haji Dewantara, yaitu ingerso suntolodo ing mandiyo mangkarso tuturi handayani. Jika seseorang itu di depan, maka dia harus menjadi tauladan bagi anggota-anggotanya. Yang kedua, ing mandiyo mangkarso, apabila dia di tengah, dia harus mampu untuk mengayomi segenap anggota kelompoknya atau segenap anggota organisasinya untuk menjadi untuk menjadi lebih baik, berubah dari dulunya kurang baik menjadi sangat baik. Yang ketiga yaitu tuturi handayani. Tuturi handayani yaitu jika seseorang tersebut menjadi seorang pemimpin, dia tidak semata-mata dia harus di depan, dia harus menjadi patokan, tidak. Tapi di dalam ajaran Pak Kiai Hajar ada 3 konsep tadi yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, yang mana jika seseorang tersebut menjadi seorang pemimpin, dia harus mampu untuk mendorong setiap anggota kelompoknya, maupun dari bidang kapasitas diri maupun intelektual. Dia harus mampu sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi tersebut, dan seorang pemimpin ini harus mampu mentransfer kapasitas dirinya maupun berbentuk intelektual ataupun yang lainnya. Dia harus mampu mengerahkan kapasitas dirinya kepada sebuah organisasi ini agar menjadi sebuah perubahan yang besar, yang mana perubahan tersebut yang diinginkan oleh segenap organisasi. Yang kedua, selanjutnya yaitu kelebihan diagnosa organisasi. Mungkin teman-teman udah biasa mendengar kelebihan dari diagnosa. Kalau ini berbeda, yaitu kelebihan diagnosa organisasi. Kelebihan diagnosa organisasi yaitu membantu pengelolaan organisasi untuk mengetahui apa sesungguhnya sedang berlangsung di dalam sebuah organisasi tersebut. Itulah fungsi dari diagnosa organisasi ini. Dia mengetahui apapun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sebuah organisasi, maupun berbentuk data, informasi, gagasan, permasalahan, solusi, apapun yang ada di dalam organisasi ini bisa diketahui dengan adanya diagnosa organisasi. Nah, setelah kita mendapat data-data yang ada di dalam organisasi tersebut, maka dari segenap kelompok atau segenap anggota organisasi tersebut menganalisis data-data yang ada, terus kemudian didiversifikasi oleh setiap anggota data tersebut. Dari data-data tersebut atau dari informasi-informasi tersebut dijadilah sebuah profil organisasi yang disertai dengan rekomendasi mengenai tindak-tindakan perbaikan yang sebaik-baiknya.